We thought it's okay. They're still finding pieces. Come out of this, man. Hey, leave him out. You should be. You kid! Yeah! He's just a kid! Everything's gonna be fine. Di awal film, kita dibawa ke wilayah pinggiran kota Washington. Di sana ada kelompok gangster brutal yang dipimpin oleh seorang pria yang diketahui bernama Rincon. Diketahui kalau di wilayah ini dikuasai oleh geng Rincon. Mereka dikenal sangat brutal, sehingga polisi saja takut berurusan dengan mereka. Because they called shots in every clique from holders to the boss, except. Kebrutalan Rincon terbukti saat ia tega menghabisi seorang anak buahnya yang telah berani berkhianat dengan cara yang sangat brutal. Revenge. Kemudian, kita diperkenalkan Lucas, pemuda 14 tahun yang menjadi orang kepercayaan Rincon. Lucas bertugas menjadi kurir narkoba hingga menagih uang jatah keamanan dari para pedagang di wilayah tersebut. Salah satu pelanggan Lucas, yang diketahui bernama Jack, ternyata tidak bisa berbicara. Ia hanya menggunakan teks di ponselnya ketika bertransaksi dengan Lucas. Kemudian kita diberitahu kalau ternyata Jack adalah mantan pasukan khusus yang pernah bertugas di Afghanistan. Kebrutalan di medan perang membuat Jack mengalami trauma berat yang ia rasakan sampai sekarang. Tujuan Jack mengkonsumsi barang haram tak lain agar dirinya bisa sedikit melupakan bayang-bayang kengerian di medan perang dulu. Namun bukannya sembuh dari traumanya, Jack malah kebablasan hingga akhirnya menjadi pecandu berat. Berpindah ke big boss gangster, yaitu Rincon. Rincon sudah memiliki istri yang diketahui bernama Nadia. Rincon juga memiliki adik perempuan yang diketahui bernama Lisa. Rincon sangat menyayangi adiknya itu, yang merupakan penyandang disabilitas. Diketahui kalau besok siang, adik Rincon akan menikah. Tak lama kemudian, seorang pendeta datang menemui Rincon. Rincon meminta si pendeta untuk menjadi penghulu, menikahkan adiknya besok siang. Si pendeta ini mengatakan, pernikahan sebaiknya dilakukan di gereja. Menanggapi itu, Rincon lantas menegaskan, hanya dirinya yang berhak memutuskan di mana adiknya akan menikah. Si pendeta yang takut kepada Rincon, tanpa hanya bisa terdiam dan menuruti perintah si big boss gangster ini. Berpindah ke Lucas, yang sedang menagih uang keamanan kepada seorang bapak penjual buah. Si bapak mengatakan, dirinya belum bisa membayar, karena uangnya sudah ia pakai untuk biaya pengobatan istrinya. Lucas yang sebenarnya anak baik, ia pun merasa iba kepada si bapak penjual buah ini. Namun Lucas sadar, jika si bapak tidak segera membayar, Rincon akan murka, dan sudah pasti akan fatal akibatnya. Saat sedang bertransaksi barang haram, Lucas dihampiri oleh adiknya, yang diketahui bernama Michael. Michael mengatakan, dirinya akan berhenti sekolah, dan mengikuti jejak Lucas, menjadi seorang gangster. Mendengar hal itu, Lucas pun marah, dan langsung membawa paksa Michael kembali ke sekolah. Ternyata Lucas tidak ingin sang adik mengikuti jejaknya, yang harus putus sekolah, dan bergabung dengan kelompok gangster. Berpindah ke Jack, yang baru selesai mengambil uang di ATM. Kemudian, ia dihampiri oleh seorang pengemis yang ingin meminta uang. Jack yang baik hati, ia pun langsung memberikannya. Pada saat yang sama, Jack dihampiri oleh seorang janda anak satu yang diketahui bernama Monica. Monica adalah tetangga Jack
yang selalu baik kepadanya. Bahkan, Jack sudah menganggap anak Monica seperti anak kandungnya sendiri. No, it's not that I don't like having you. Berpindah ke Rincon, yang didatangi oleh calon adik iparnya. Calon adik ipar Rincon ini diketahui bernama Jonas. Jonas meminta izin kepada Rincon untuk memboyong Lisa ke Los Angeles setelah mereka berdua resmi menikah. Rincon pun mengizinkannya, namun ia berpesan agar menjaga adiknya dengan baik. Rincon menegaskan, jika adiknya sampai kenapa-napa, Jonas akan menanggung akibatnya. Community college this year. I ruined his house and everything. Years. Disneyland. Berpindah ke Jack, yang sedang nganti membeli makanan. Lalu tiba-tiba, Jack teringat pengalaman di medan perang, dan sehingga membuat Jack terpaku. Beberapa anggota gangster, yang kebetulan sedang mengantri, kesal karena Jack terlalu lama. Bahkan saking kesalnya, mereka berani mencaci maki, hingga mendorong Jack. Jack pun menjadi emosi, dan berniat menghajar mereka semua. Tapi Jack membatalkan niatnya, setelah melihat Monica dari kejauhan. Karena Jack tidak ingin Monica beranggapan, Jack adalah pria yang brutal. Setelah itu, Jack mencari tempat sepi, untuk mengkonsumsi barang haram, untuk menenangkan pikirannya. Melihat Jack sudah mulai teler, dua orang preman datang, berniat ingin merampoknya. Jack yang masih sadar, langsung melakukan perlawanan, menghajar kedua preman ini. Pada sore harinya, Lucas mendatangi Rincon untuk menyerahkan uang transaksi dan uang tagihan keamanan. Ternyata Rincon sangat peduli dengan Lucas, yang bahkan sudah Rincon anggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Karena Lucas mengingatkan Rincon akan dirinya saat muda dulu, yang harus kehilangan kedua orang tua, dan harus merawat adiknya seorang diri. Kemudian, Rincon menyuruh Lucas mengantar paket barang haram siap edar kepada seorang bos kartel. Fear you. Understand? You know, I felt sorry for them too when I was a girl, my little babies, more than any of these clowns. Saat hendak keluar, Lucas berpapasan dengan Jordi, yang merupakan tangan kanan Rincon. Ternyata Jordi sangat benci kepada Lucas, yang menjadi anak buah kesayangan Rincon. Jordi bertanya kepada Rincon, kenapa Lucas yang disuruh mengantar paket barang haram tersebut. Padahal selama ini, mengantar paket barang haram dalam jumlah besar, sudah menjadi tugas Jordi. Rincon mengatakan, kalau dalam beberapa hari ini, ada sebuah mobil putih, yang memantau di kawasan markas dan rumah Rincon. Rincon mulai curiga, mereka adalah agen FBI. Rincon sengaja menyuruh Lucas, yang notabene masih bocil, untuk mengantar paket tersebut, guna mengelabui siapapun orang, yang ada di dalam mobil putih itu. Di keesokan harinya, Lucas melihat adiknya, yaitu Michael, sedang dihajar oleh para anak buah Rincon. Ternyata Michael bersikeras, minta direkrut sebagai anggota gangster. Dan untuk bisa bergabung ke dalam geng Rincon, anggota baru harus diuji terlebih dahulu, yaitu dengan dihajar beramai-ramai. Lucas berusaha menolong si adik, namun tentu saja ia gagal. Miguel, come on, you don't have to do this. Come on, it's a kid. Yeah. Wow. He's just a kid. Alhasil, Michael pun babak belur. Ternyata Jordi sengaja melakukan ini, karena motif sakit hati kepada Lucas, yang menjadi anak buah kesayangan Rincon. Kemudian, Lucas bergegas membawa Michael pergi. Karena kejadian tadi, akhirnya Lucas pun memutuskan untuk melarikan diri ke kota lain, demi keselamatan dirinya dan si adik. Setibanya di rumah, Lucas bergegas mengambil uang simpanan, serta sebuah senjata. Karena Lucas akan kabur, tanpa berpamitan kepada Rincon, sebab pasti akan dilarang. Come on, drop it, let's go. No, I'm not. You see what this says? Saat akan pergi, Lucas pun menyadari,
satu paket barang haram yang ada di dalam tasnya telah menghilang entah kemana. Paket narkoba milik Rincon yang seharusnya diserahkan kepada seorang bos kartel hari ini. Pada saat yang sama, Jordi dan rekan-rekannya datang untuk menjemput Lucas untuk dibawa menghadap Rincon terkait paket barang haram tersebut. I'm the right. Let's go as Rincon ourselves. Yeah, that is okay. They're still finding pieces. Hey, leave him out. Di tengah perjalanan, Lucas dan Michael mencari cara untuk melarikan diri. Karena Rincon pasti akan sangat murka mengetahui paket narkobanya telah hilang. Face, man. Mereka tampak kewalahan mengejar kedua bocil ini yang sembari membawa anjing kesayangannya. Sampai pada akhirnya, Lucas bertemu dengan Jack yang sedang berada di dalam mobilnya. Menyadari Lucas dan adiknya dalam bahaya, Jack bergegas membawa mereka berdua kabur menggunakan mobilnya. Aksi kejar-kejaran kali ini diwarnai dengan baku tembak, dan malangnya, anjing kesayangan Michael harus tewas tertembak. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil lolos. Namun sialnya, mobil Jack sudah tidak lagi berfungsi, dan harus hangus terbakar bersama paket barang haram milik Rincon. Kemudian, Jack membawa Lucas dan Michael kabur dengan berjalan kaki. Berpindah ke Rincon, yang sedang bersama keluarganya dalam pesta pernikahan si adik. Tak lama kemudian, Jordi datang melapor perihal Lucas yang kabur, sembari membawa paket barang haram, bersama dengan seorang pria, yang tak lain adalah Jack. Mendengar hal tersebut, Rincon sangat kecewa dan marah besar. Ia sama sekali tidak menyangka Lucas tega mengkhianatinya. Kemudian, Rincon menugaskan Jordi untuk menangkap Lucas dan Jack dan mendapatkan kembali paket barang haramnya. Tanpa Rincon sadari, paket barang miliknya tersebut telah menghilang dan terbakar. Job. I want the bricks. I want the... Berpindah ke Jack yang membawa Lucas dan Michael bersembunyi di sebuah motel. Lucas yang penasaran, lantas bertanya kepada Jack, siapa ia sebenarnya. Jack pun menjawab, dirinya adalah mantan pasukan khusus. Lucas berencana akan kembali ke rumahnya untuk mencari paket barang haram yang mungkin terjatuh di rumahnya. Berpindah ke Rincon yang didatangi oleh tangan kanan bos kartel. Ia menagih 2 buah paket barang haram yang seharusnya sudah sampai kepadanya hari ini. Karena paket barang haram tersebut harus segera dikirimkan kepada si bos kartel yang sedang mendekam di penjara. Menanggapi itu, Rincon pun meminta waktu 2 hari. Rincon berjanji akan menyerahkan paket tersebut. You'll get it. I can't go back without that $250,000. You miss. We're supposed to look like a drug. Sementara itu, Lucas dan Michael mendatangi rumahnya untuk mencari paket tersebut. Lucas meminta tolong kepada temannya untuk menjaga Michael, sekaligus memberitahu apabila ada orang yang datang. Sampai pada akhirnya, Lucas berhasil menemukan paket tersebut. Namun saat hendak pergi, ternyata sudah ada Jordi yang langsung menangkap Lucas dan Michael. Kemudian Jordi bertanya kepada Lucas, di mana paket yang satunya lagi. Ternyata paket itu bukanlah paket barang haram, melainkan paket berisi uang, hasil transaksi. Lucas akhirnya jujur, paket yang satunya lagi sudah hangus terbakar. Berpindah ke Jack, yang kembali ke rumah, dan mendapati sahabatnya telah sekarat dihajar oleh geng Rincon. Jack pun marah besar, dan berniat menuntut balas. Saat itu juga, Jack mendatangi rumah Rincon, sembari membawa senjata. Señor Jesucristo, que sean. You know what's gonna happen. Sementara itu, pesta pernikahan adik Rincon masih terus berlangsung meriah.
Tak lama berselang, Jordi membawa Lucas dan Michael menuju ke rumah Rincon. Di sini Jordi sangat senang, karena dirinya yakin, sebentar lagi, Rincon akan menghabisi Lucas. Maybe they'll even let me cut up. You see how long? Berpindah ke Rincon, yang mendapati, si tangan kanan bos kartel, berusaha menggoda istrinya. Bahkan, si tangan mengikutinya sampai ke dapur, dan mulai melecehkan istri Rincon. Rincon yang murka, langsung menghajar si tangan kanan, hingga akhirnya tewas di tempat. Setelah itu, Rincon datang menemui Lucas. Rincon mengutarakan kekecewaannya, karena Lucas telah berkhianat. Bahkan, akibat ulah Lucas, pesta pernikahan adiknya menjadi kacau. Atas sebab itu, Rincon terpaksa akan menghabisi Lucas. Now I got a dead man in my key. Where's my other brick? Pada saat yang sama, Jack pun sampai, dan terlibat baku tembak, dengan para anak buah Rincon. Alhasil pesta pernikahan ini, menjadi semakin kalang kabut. Beberapa agen FBI, yang menyamar sebagai tamu undangan, juga ikut terlibat baku tembak, dengan para anak buah Rincon. Rincon menjadi semakin murka, tatkala melihat adiknya, tewas terkena peluru nyasar, dalam baku tembak sengit ini. Sementara itu, Jack berhasil membawa Lucas dan Michael, pergi dari rumah tersebut. Kemudian, mereka bergegas menuju ke rel kereta api, untuk kabur ke kota lain. Namun sialnya, mereka berhasil dicegat, oleh Jordi dan Rincon. Rincon yang kecewa dan marah, berniat akan menghabisi Lucas. Karena ulah Lucas, semuanya menjadi berantakan. Bahkan, adik kesayangan Rincon, juga harus tewas terkorban. Akan tetapi, Rincon malah tidak tega menghabisi Lucas, dan lantas membiarkannya pergi. Karena bagaimanapun juga, Lucas sebenarnya juga adalah korban, dari semua kekacauan ini. Jordi tak terima, Rincon mengampuni Lucas begitu saja. Bahkan saking kesalnya, Jordi malah menghina Rincon, sebagai pria lemah. Saat itu juga, Jordi langsung menghabisi Rincon. Kemudian, Jordi memaksa Jack, menyerahkan paket uang tersebut, yang ternyata Jack curi, di tengah baku tembak tadi. Namun Jack menolak memberikannya, sehingga Jordi pun bersiap-siap, akan menghabisi Jack. Namun tiba-tiba, inilah yang terjadi. Jordi lah yang pada akhirnya tewas, dihabisi oleh teman Lucas. Setelah itu, Jack menyuruh Lucas dan Michael, menaiki kereta tersebut, menuju ke kota lain, untuk memulai hidup yang baru. Sedangkan Jack sendiri, akan terus berada di kota ini, untuk menjaga Monica dan putrinya. Di dalam perjalanan, Michael menemukan segepok uang, milik si bos kartel. Ternyata uang tersebut, dimasukkan oleh Jack, untuk bekal buaya hidup Lucas dan Michael, memulai hidup baru di kota lain. Kemudian, film pun selesai. We thought it's okay. They're still finding pieces. Come out of this, man. Hey, leave him out. You should be. You're a kid. Yeah. He's just a kid. Everything's gonna be fine.